Penguatan pendidikan karakter melalui media film. Di layar lebar cerita bergema, karakter terbentuk, pesan tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini sosialisasi penguatan pendidikan karakter wilayah 9 untuk Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka di SEM Studio Indramayu. Hanya di kelas, tapi di setiap adegan yang kita rasakan. Setiap tokoh cermin diri kita, perjuangan mereka inspirasi jiwa. Dari layar ke hati. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kejunjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Barin Sudinta dari Dewan Pengurus Nasional Forum Pemuda Pelopor, yang mana lembaga ditunjuk untuk mensukseskan program penguatan pendidikan karakter secara nasional. Kabupaten Majalengka dan Indramayu ini baru pertama kali, ya Bapak Ibu. Ya, jadi pendidikan karakter ini sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2017 itu udah secara menyeluruh. Untuk SMA, SMK ini se-Jawa Barat sudah jalan, dan terakhir memang ini wilayah 9 ini. Seharusnya kemarin itu undangannya di tanggal 28 November. Karena kesiapannya bioskopnya itu mundur, makanya di tanggal 6 Desember. Film Keluar Main 1994 itu ditunjuk untuk pendidikan karakter karena banyak pesan moral, banyak edukasi yang akan didapat dari film ini. Semoga yang hadir di sini selalu diberikan keselamatan, kesehatan, baik jasmani maupun rohani, serta kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat penyelenggara sosialisasi tentang PPK ini, penanggulangan pencegahan kekerasan, yang kami hormati dengan timnya, para kepala sekolah dan pengawas baik di KCD Wilayah 9 maupun Kabupaten Indramayu yang hadir pada kesempatan. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional pada lingkungan Dinas Pendidikan, baik kota, kabupaten maupun seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kita ketahui bahwa soal penyimpangan perilaku kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, baik itu SD maupun SMP, sekarang ini sudah pada tahapan SOS, sudah dalam keadaan darurat, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita lihat tentang informasi terkini tentang penyimpangan perilaku, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual antar anak di Indonesia ini. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang cukup marak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pemerintah pusat dan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tidak tinggal diam. Oleh karena itu lahirlah sebuah peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pengertian penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir maupun olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian daripada gerakan nasional revolusi mental. Sementara tujuan daripada penguatan pendidikan karakter itu adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045
dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik dan dalam rangka menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, karena yang menjadi sasaran sebagaimana tujuan PPK ini itu adalah anak SD, anak SMP, bahkan mungkin adalah anak TK yang nantinya akan berkiprah di tahun 2045 pada saat puncak kejayaan Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa negara yang maju, negara yang bahagia, negara yang sejahtera, seperti contohnya adalah Finlandia, Jepang misalnya, bukanlah negara yang mengedepankan semata kecerdasannya, tetapi dia mengedepankan tentang akar budaya bangsanya, yaitu dengan karakter yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, Ibrahim Miharbi. Boy, bola terus jadi TAI. Bolos apa lagi? Kalian, siswa prestasi, kayaknya harapan. Besar. Muka lo sama nilai lo sama-sama babak belur. Itu nih, bimbel. Besok daftar gue pas sore. Kalau sore susah berpi. Terlalu banyak alasanmu, Ibu. Kalau sore pasti mau main bola toh. Gara-gara matematika 2 kali ketinggal kelas. Pantesan kamu kelihatan klasik. Karena biasanya cewek cantik itu suka yang klasik. Klasik, asik. Kamu yang boy ya? Tangkep. Katanya kiper. Nangkep gitu aja nggak bisa. Payah. Saya memang payah. Karena di hadapanmu saya tak berdaya. Alhamdulillah. Kita cocok ya. Kamu suka ngajar. Saya suka diajar kamu. Suka sama suka dong namanya. Ini ya Paman. Pertama, kita gambar dulu lingkarannya. Kok kayak Lope ya? Engkau masih ada sekolah 1 SMA. Belum tepat waktu untuk kita akan adakan turnamen sepak bola. Harus rajin latihan tuh. Biar bisa juara. Pertandingan apa ini? Bukan hanya pertandingan saja yang panas, kita nonton juga panas. Wasit kartu! Saya Yati Sumiati, Kepala SMK Negeri 2 Indramayu. Oke, setelah nonton film Keluar Main 1994, itu gimana Bu tanggapannya? Oke, ada 2 hal yang sangat penting yang saya lihat dari film ini. Pertama, yaitu adanya pola kemitraan antara orang tua sekolah. Ya, itu dimana bahwa penting sekali adanya kolaboratif atau komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah dalam hal bagaimana membina dan mendidik anak-anak, sehingga tanggung jawab ini bukan hanya sepenuhnya milik sekolah, tapi juga ada tanggung jawab dari orang tua untuk tetap membersamai anak dalam proses atau pola-pola pembinaan kependidikan. Yang kedua adalah ini tentang bagaimana anak-anak diberi tanggung jawab untuk bisa membagi waktu, yaitu dari sisi kemampuan akademik dan dari sisi tetap bisa melakukan atau melaksanakan hobi mereka, sehingga minat bakatnya juga tetap terakomodir baik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga anak-anak memiliki 2 prestasi, yaitu prestasi akademik dan non-akademik. Jadi tidak ada satu sama lain lebih penting, tapi dua-duanya penting untuk menuju memberikan jalan kepada kesuksesan dari berbagai sisi. Dan ini juga sekaligus mengakomodir bagaimana sisi otak kiri dan otak kanan tetap diakomodir oleh sekolah. Oke, baik. Jadi untuk siswa-siswa nih yang ada di Indramayu dan Majalengka di wilayah 9 ya, rekomendasi nggak nih Bu untuk film seperti ini? Ya, tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, karena ini memiliki
pembelajarannya sangat penting. Jadi saya merekomendasikan anak-anak baik tingkat SD, SMP maupun SMA, SMK untuk menonton film ini. Oke, Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah nonton film Keluar Main 1994 itu bagaimana Bu tanggapannya? Ini sangat bagus sekali ya, terutama untuk anak muda dan mungkin itu orang tua ya, karena mengandung artinya di situ adanya suatu keterikatan antara orang tua juga bagaimana agar bakat anak itu bisa berkembang. Jangan selalu dia memikirkan bahwa di masa lalunya tuh dia begitu gitu ya. Jadi berikan kepada anak suatu kesempatan sesuai dengan bakat dan minatnya. Insya Allah nanti berdasarkan pengalaman tersebut maka anak itu akan berkembang sesuai dengan minatnya dan akan menjadi juara gitu. Sangat cocok sekali jika itu ditonton oleh anak-anak terutama remaja ya tadi. Oke, jadi jangan sampai pengalaman buruk dibebankan ke anak. Betul, pengalaman buruk ke orang tua, jangan menjustis ya. Dulu Bapak juga karena tadi ya sepak bola itu tidak menjanjikan masa depan, ya udah anaknya gitu ya. Itu yang tadi didorong anak itu untuk tadi mungkin ya bukan hanya saja keterampilan sepak bola, tetapi dia harus memiliki pengetahuan juga. Oke, Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Dian Mayasari dari SMA 1 dari Kabupaten Majalengka. Setelah saya menyimak apa yang disuguhkan dalam film tadi itu luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi. Terus anak-anak ini perlu tahu karena dengan menonton film ini mungkin bisa menginspirasi mereka bagaimana cara untuk meraih kesuksesan tanpa harus mengesampingkan hobi atau bakat yang mereka miliki. Oke. Jadi film Keluar Main 1994 ini banyak pesan moral, banyak edukasi, banyak pelajaran. Banyak sekali. Oke. Jadi kalau untuk siswa-siswa rekomendasi nggak Bu ini? Rekomendasi banget. Oke. Perlu tahu. Siap. Ibu terima kasih banyak. Bagus membangun dalam hal ini membangun karakter terutama untuk kita sebagai pendidik, banyak inspirasi ataupun hikmah yang diambil dari film tersebut, terutama untuk membangun karakter ke depannya anak-anak kita di kita. Hubungannya dengan keluarga termasuk sebagai kita juga salah satu mungkin bagian dari orang tua dari anak itu untuk memberikan kebebasan dia dalam menentukan masa depannya, bakatnya terutama untuk eksplor tentang bakatnya dia, dan jangan sebagai penghalang dia untuk mengeluarkan minat dan bakatnya, mengeksplor bakat minat dan bakatnya. Oke, baik. Jadi kalau untuk siswa-siswa nih rekomendasi nggak Pak untuk film ini untuk pendidikan karakter? Kalau untuk siswa untuk kedepannya memang kayaknya ini tontonan-tontonan untuk mengembangkan diri dia yang memang patutnya harus melihat dan menonton gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Kami dari SMK Negeri 1 Arahan. Oke, setelah nonton film Keluar Main 1994, apa sih yang didapat dari film ini? Filmnya bagus, memotivasi kita supaya kalau gagal kita coba lagi dan coba. Oke. Iya, kita juga dapat belajar cara mengatur waktu dengan baik, bagaimana itu jam belajar dengan jam bermain juga harus berbeda, tapi kita harus bisa membalance itu semua supaya kita juga salah satunya itu dua-duanya kita bisa gitu, main bisa, belajar juga tetap bisa. Oke. Terus? Kita juga harus patuh kepada orang tua, apa yang orang tua bilang kita tuh harus nurut. Oke, jadi di film Keluar Main 1994 ini banyak pesan moral, banyak edukasi, banyak pelajaran ya. Terus kalau menurut adik-adik gimana untuk rekomendasi nggak nih untuk siswa-siswa yang lain? Rekomendasi banget, terutama buat anak-anak yang suka main bola itu futsal, kalian harus lihat itu. Oke, terima kasih.